Nah, oleh karena itu kata ulama, pahala yang kita hasilkan dari ibadah kan kita menghasilkan pahala ya. Itu secara garis besar pahala itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang kita hasilkan pahala tadi dari ibadah secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama ada pahala yang kita dapatkan dari ibadah jangka pendek. Ibadah jangka pendek. Artinya pahala tadi kita bisa mendapatkan setelah kita mengerjakan ibadah tersebut. Setelah selesai ibadah itu kita lakukan, selesai juga pahalanya. Selesai juga pahalanya. Ya seperti sholat 5 waktu. Yang tadi sholat maghrib dapat pahala. Yang belum sholat maghrib belum dapat pahala. Kita belum sholat isya, sebentar lagi kita sholat isya. Apakah kita sekarang dianggap sholat isya? Secara zahir belum lagi. Kita bisa mendapatkan pahala sholat isya tadi apabila kita sudah melaksanakan sholat fardu isya. Begitu juga kita sedekah, kita mengaji, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Semua itu pahala jangka pendek. Artinya siapa yang mengerjakan dapatlah pahalanya. Tapi pahalanya cuma sampai di situ, selesai. Nah itu. Yang kedua, ada pahala yang kita hasilkan dari ibadah. Yang pahala itu kita sebut pahala jangka panjang. Ini yang dikatakan umurnya panjang dalam doa ibadah. Bagaimana itu? Dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Amal yang mana? Pahala yang mana? Pahala amalan jangka pendek. Kalau kita sudah meninggal dunia, dalam hukum kita tidak lagi mengaji, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, sudah cukup, sudah selesai. Pahala yang kita pernah hasilkan dari ibadah jangka pendek itulah nanti kita dapatkan. Terputus amalnya illa min salat, kecuali kata Nabi ada 3 yang tidak putus amalnya, alias pahalanya terus berjalan, tidak pernah henti sampai hari kiamat, sampai hari apa yang 3 itu? Yang pertama adalah shadaqatun atau shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Jadi kalau ada orang punya uang, beli tanah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, sedekah jariah. Tidak pernah putus. Walaupun ibarat kata mesinnya hancur. Ini masjid kita ini sudah berapa kali renovasi masjid. Apakah yang dulu pernah nyumbang pertama pahalanya habis? Mimbar dulu nih, mana mimbarnya? Apakah yang nyumbang mimbar pahalanya habis? Oh. Kalau bang gara-gara masjidnya direnovasi, pahalanya orang yang dulu itu habis pahalanya? Tetap ada. Tetap ada. Sedekah jadi, cuman masalahnya kalau ada sedekah jariah, ada juga namanya dosa jariah. Dosa jariah. Nah begitu juga tadi ada pahala jangka pendek, ada pahala jangka panjang. Begitu juga dosa, ada dosa jangka pendek, ada dosa jangka panjang.
Nah, dosa jangka pendek ya kan mabok, zina itu habis selesai. Tapi kalau dosa jangka panjang, dia milih tanah lalu dia bikin tempat maksiat di situ, lokalisasi tempat diskotik, tempat orang pacaran, macam-macam lah. Dipakai tempat itu terus. Sampai hari kiamat dosanya mengalir terus. Paham kira-kira? Yang kedua, ilmu yang tafa'i, ilmu yang diambil manfaat, alias ilmu yang bermanfaat. Ini tak tulis. Kita belajar dengan guru. Guru itu meninggal dunia, lalu ilmu yang diajarkan kepada kita amalkan, lalu kita ajarkan lagi kepada orang lain. Guru kita yang mengajarkan kita itu akan dapat pahala terus-menerus, tidak pernah berhenti. Semakin banyak punya murid, semakin banyak pahala yang dia dapat. Muridnya nanti punya murid lagi, murid-muridnya punya murid lagi, terus tidak pernah berhenti itu pahala. Dan ilmu itu tidak mesti ilmu agama. Di sini dikatakan ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti juga harus ilmu agama. Ilmu apa saja yang bermanfaat. Ilmu kedokteran, ilmu memasak. Ada orang minta bikin nasi goreng, lalu dia ajarkan sama orang untuk bikin nasi goreng. Orang ini bisa bikin nasi goreng yang lezat, kemudian dia jualan. Ilmu bermanfaat. Ketika dia jualan, dia tidak lupa sholat, tidak lupa zakat, sedekah. Terkadang dia sedekah sama orang yang belanja di situ. Maka orang yang mengajarkan nasi goreng tadi dapat pahala terus. Jadi tidak masih ilmu agama. Di sini dikatakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kebalikannya, ada juga dosa jariah dari ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang tidak manfaat, ilmu mudarat. Ngajarkan bikin bom, ngajarkan ilmu pelet, ngajarkan ilmu santet. Ya, diajarkan lagi sama murid-muridnya, terus tersebar ilmu. Dan pernah berhenti dosanya. Makanya dikatakan dalam riwayat ini, semua atau siapa saja yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini secara zalim, maka dosanya itu akan ditransfer juga kepada Qabil. Tahu Qabil? Qabil anaknya Nabi Adam yang dia pernah membunuh Habil. Pertama kali pembunuhan yang terjadi di muka bumi manusia dengan manusia adalah Qabil membunuh saudaranya. Apa sebabnya? Gak lain gara-gara perempuan. Perempuan ini ngeri sekali. Kata siapa mereka dikatakan makhluk lemah? Lemah dari segi fisik. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngantuk. Tapi di dalamnya keras semuanya. Bisa membuat laki-laki itu berbuat jahat gara-gara perempuan. Tapi juga perempuan bisa menjadikan laki-laki jadi orang baik. Makanya perempuan itu makhluk dan racun di tangan dia. Perempuan adalah tiangnya, tiang negara. Tiang negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya kacau, negaranya kacau. Perempuan di mana saja dia, dari yang kecil, dari rumah tangga, organisasi, sekolahan, madrasah, pesantren, RT, RW, camat, kelurahan, camat, sampai kota, sampai
provinsi sampai negara. Itu patokannya di perempuan tadi. Karena kalau perempuannya baik, selesai semuanya baik. Tapi kalau perempuannya kacau, kacau semuanya. Nah, jadi yang kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga, awalad saleh yad'ulah. Syarat kedua, pahala yang tidak pernah putus-putus, selalu berjalan pahala tadi, yaitu anak. Tapi syaratnya ada dua, anak saleh dan mendoakan orang tuanya. Kalau ada anak saleh, anaknya soleh, tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Kenapa? Tidak nyampe pahalanya katanya. Pahala orang hidup tidak nyampe sama orang mati. Tidak mau ziarah, tidak pernah doain orang tuanya. Walaupun anaknya rajin salat dan semuanya, belum sempurna orang tua itu mendapatkan pahala dari anak tadi. Atau sebaliknya, ada anak yang suka doain orang tuanya, tidak pernah lupa tiap tahun bikin haul. Bapak lagi haulan, bikin haulan. Kirim doa dia sih, ziarah sering. Tapi anaknya tidak sholat. Anaknya nakal, suka bermaksiat. Ada nggak seperti itu manusia? Banyak. Ada. Kalau bikin hal banyak, selamat bikin. Tapi dia anaknya nggak sholat, nggak sempurna juga. Makanya tadi Nabi mengatakan syarat kedua, saleh dan suka mendoakan orang tuanya. Kalau cuma saleh tapi tidak mendoakan, atau mendoakan tapi tidak saleh, apalagi dua-duanya nggak ada, sudah nggak saleh dan doain, kacau semuanya. Yang ada bukan pahala jariah, dosa jariah, ngambil terus dari anak. Mudah dipaham kira-kira?